Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Eko Yuniar, NIM 243 dari kelas 5E. Saya akan melanjutkan pembahasan pada bab 6, yaitu mendapatkan pemahaman dari sistem kontrol internal klien. Lanjut. 6.1. Pengendalian internal ditentukan. Pengendalian internal didefinisikan dalam standar audit sebagai proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen dan personal lain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas dengan memperhatikan kendala pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal. 6.2. Tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yang diterima secara hukum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk memastikan bahwa transaksi adalah nyata, dicatat, dinilai dengan benar, diklasifikasikan, diringkas, dan diposting secara tepat waktu. Ketika tujuan pencatatan transaksi terpenuhi, mereka juga terpenuhi untuk saldo akhir yang dihasilkan. Namun, beberapa saldo bukanlah hasil dari banyak transaksi dan sebaliknya hanya mewakili satu transaksi. 6.3. Pengendalian internal tingkat entitas. Yang pertama, 6.3.1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan pada suatu entitas dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Ini adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya, dan sering dianggap sebagai kombinasi dari budaya, struktur, dan disiplin organisasi. Ini mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan manajemen, dewan direksi, pihak lain yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan pemilik mengenai pentingnya pengendalian dan penekanan yang diberikan pada pengendalian dalam menentukan kebijakan, proses, dan struktur organisasi. 6.3.2. Proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan memproses risiko bisnis. Untuk tujuan pelaporan keuangan, entitas proses penilaian risiko mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan menyusun laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berkuantitas. 6.3.3. Sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengelola dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan mempersiapkan yang andal. Informasi dan komunikasi melibatkan penangkapan dan pemberian informasi kepada manajemen dan karyawan sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya, termasuk memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 6.3.4. Kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arah manajemen dilaksanakan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ketika pengendalian, baik maupun otomatis maupun manual, dan bermacam-macam tujuan di berbagai tingkat organisasi dan fungsional. 6.3.5. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagai mestinya untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.
Prosedur pemantauan ini berkelanjutan dibangun dalam aktivitas berulang normal entitas dan mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan reguler. 6.3.6 Pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas yang lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan sedikit, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Selain itu, seringkali tidak praktis bagi organisasi yang lebih kecil untuk membuat jejak kertas dokumentasi yang sesuai kemungkinan penilaian pengendalian internal yang dilakukan. 6.4 Pengendalian internal tingkat transaksi. 6.4.1 Contoh arus transaksi sampai proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang meliputi proses pemesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual klien adalah sama, tetapi bukan mengirimkan barang. Klien menjual atau melakukan barang. Hal ini akan menggunakan penjualan dalam konteks klien yang menjual barang. 6.4.2 Contoh arus transaksi sampai proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan sistem persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Sistem ini terintegrasi dengan software akuntansi untuk mencatat pergerakan persediaan dan biaya penjualan. Neraca persediaan dalam neraca dalam mencakup transaksi yang berkaitan dengan pencatatan pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tidak langsung dan biaya penjualan. 6.5 Mendokumentasikan pengendalian internal. Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi berikut ini, seperti narasi, diagram alir dan diagram logika, dan kombinasi narasi dan diagram alur. 6.6 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem. Kemampuan ini untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan dan diidentifikasi. 6.7 Surat manajemen. Sebuah surat manajemen terkadang disebut sebagai surat rekomendasi, adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan dan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Tujuan surat manajemen adalah untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor yang meningkatkan pengendalian internalnya. Sekian dari saya, Bayu Yuniar. Mohon maaf jika ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.